Oke, teman-teman mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari keempat. Kita nanti tidak akan belajar kalimat, maksud saya tidak akan belajar kelas kata baru ya, maksud saya maaf. Tapi nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh. Jadi bab 4 sama bab 5 nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak unik atau agak tidak biasa gitu ya, teman-teman, yang keluar di soal structure TOEFL. Nah, hari ini kita bahas yang pertama dulu, namanya adalah inversion atau inversi, teman-teman. Nah, jadi pengertian inversi itu apa? Atau inversi itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau sebelumnya kita belajar kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, kalau di dalam bentuk kalimat yang kita pelajari hari ini, namanya inversi ini ya, teman-teman, itu dibalik. Jadi ada predikat dulu baru subjek atau ada bagiannya predikat yang pindah di sebelumnya subjek. Intinya subjeknya tidak muncul lebih dulu, teman-teman. Ya, dibandingkan predikat seperti itu. Nah, sebenarnya inversi ini dalam bahasa Inggris itu sebenarnya sering kita dengar, yaitu pada kalimat tanya. Jadi kalau kita bertanya dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kita pakai bentuk kalimat inversi ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi untuk pengantar atau yang paling gampang gitu ya. Jadi saya pakai kalimat tanya untuk menjelaskan caranya membalik posisi kalimat. Karena caranya membalik subjek predikat itu ada ketentuannya, teman-teman. Nah, jadi ketentuannya adalah teman-teman lihat predikat yang dipakai. Karena kalau predikatnya itu hanya berupa to be saja, misalnya seperti ini ya, teman-teman, ini kalimat yang belum diinversi atau kalimat yang urutannya seperti biasanya. Subjek dulu baru predikat ya. Kalimatnya berbunyi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Jadi, Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, di situ subjek dulu baru predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah Lucas Pacioli, predikatnya adalah is. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin inversi atau kita ingin balik subjek predikatnya, ketika predikatnya itu hanya berupa to be seperti ini ya, berdiri sendiri seperti ini bukan auxiliary ya, teman-teman. Jadi to be itu yang berdiri sendiri itu bukan auxiliary, tapi ada namanya linking verb. Seperti itu. Nah, karena kalau to be yang auxiliary itu pasti setelahnya ada verb lain, entah itu verb ing atau verb 3. Oke? Nah, kalau dia to be-nya berdiri sendiri seperti ini, cara menginversinya teman-teman cukup langsung pindah saja ke sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Karena ini adalah susunan kalimat tanya, teman-teman. Gitu ya, tapi sama, kalimat tanya itu inversi. Seperti itu. Jadi inversi itu banyak ya, salah satunya di kalimat tanya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau predikatnya itu punya arti, to be itu kan nggak punya arti, teman-teman. Kalau predikatnya punya arti, terutama dia yang butuh objek, berarti aktif gitu ya, yang ada objeknya, teman-teman, itu tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek. Contoh nih, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Ini nggak boleh invented kita langsung pindah ke subjek, nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, karena nanti Louis Braille-nya itu akan berubah jadi objek. Karena invented itu butuh objek, teman-teman. Kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu objeknya. Dan kita nanti nggak punya subjek jadinya. Kalau invented itu langsung kita pindah di sebelumnya subjek. Nah, terus bagaimana cara kita menginversinya? Atau caranya kita misalnya kita rubah jadi kalimat tanya itu caranya gimana? Nah, itu kita pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya di dalamnya verb tunggal itu bisa verb satu, bisa verb 2, bisa verb SIS ya, teman-teman. Maksudnya verb tunggal itu yang dia tidak pakai auxiliary. Nah, itu kita namai verb tunggal seperti itu. Nah, di dalamnya verb satu, verb 2, dan verb SIS itu sebenarnya ada peleburan auxiliary alias di dalamnya itu sebenarnya ada auxiliary yang jadi satu, teman-teman. Nah, di dalamnya verb satu itu sebenarnya ada do yang ketemu verb satu atau lebur dengan verb satu. Kalau verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada did ya. Dia lebur menjadi satu dengan verb satu. Dan yang terakhir verb SES itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary does yang dia lebur dengan verb satu, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ingin inversi yang dipindah di sebelumnya subjek itu do, does, did-nya saja. Nah, verb satunya, verb dasarnya ya, terutama dia butuh objek itu letaknya tetap di setelahnya subjek.
Seperti itu. Jadi memang untuk kata kerja tunggal itu agak menantang ya. Teman-teman harus tentukan dulu apakah dia fakta atau lampau. Karena kalau fakta atau present itu pakainya do atau does, kalau lampau pakainya did. Atau kalau dia verb 1 verb SIS ya pakainya do does gitu ya. Kalau verb 2 berarti pakainya did seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian contohnya nih, jadi dari kalimat Louis Braille invented Braille ini, kalau kita mau jadikan kalimat inversi atau kalimat tanya misalnya ya, itu jadinya, did Louis Braille invent Braille? A system of reading and writing for the blind, kemudian ditutup pakai tanda tanya, seperti itu. Nah, jadi di situ yang pindah ke sebelumnya subjek Louis Braille itu hanya did-nya saja. Verb satunya yaitu invent itu tetap terletak di setelahnya subjek. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya itu adalah kata kerja yang memiliki auxiliary ya, jadi berupa auxiliary verb, teman-teman. Contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu kan ada predikat was brought ya, auxiliary-nya was, verb-nya adalah verb 3 yaitu brought, teman-teman. Nah, kalau be verb 3 itu predikat. Nah, untuk menginversinya atau kita misalnya jadikan kalimat tanya gitu ya, itu auxiliary yang paling depan atau was-nya di sini ya, kasusnya was-nya itu yang kita pindah di sebelumnya subjek dan hanya satu auxiliary saja. Karena auxiliary itu kadang bisa muncul lebih dari satu, teman-teman. Ya, jadi kalau muncul lebih dari satu, misalkan ada was being misalnya ya, was being brought misalnya. Itu yang dipindah ke depan sendiri cukup was-nya saja. Jadi being sama brought-nya tetap terletak di setelahnya subjek. Oke, jadi yang dipindah ke depan sekali lagi cukup satu auxiliary yaitu yang paling depan. Jadi kalimat ini kalau kita jadikan inversi jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti kalau diartikan apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, itu cara menginversi ya, teman-teman. Jadi sekali lagi caranya menginversi, teman-teman harus perhatikan kata kerja yang dipakai apa. Kalau to be, langsung dipindah ke sebelum subjek nggak apa-apa. Kalau kata kerja tunggal, harus dipisahkan dulu do dash did dari dalamnya, dari verb satunya. Oke, kalau misalnya auxiliary verb yang dipindah ke depan, auxiliary yang paling depan saja atau auxiliary yang pertama saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi cara menginversi di semua bentuk sama, teman-teman. Ini kata tanya, sorry, maksud saya kalimat tanya ini hanya saya buat contoh saja. Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya di soal structure TOEFL. Ya, cuman inversi itu bukan kalimat tanya saja, teman-teman. Inversi itu banyak, tapi yang paling gampang untuk dijadikan contoh adalah kalimat tanya. Jadi saya buat pengantar seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan ya, kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di paling depan, kemudian di pilihan ABCD-nya ada yang diawali oleh predikat, jangan dipilih. Karena di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya. Gitu ya. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang penasaran nih. Lah, terus kapan, Sir, kita bisa tahu kalau soalnya itu adalah soal inversi? Nah, itu materi kita hari ini, teman-teman. Jadi ada 5 penanda, teman-teman. Atau petunjuk buat teman-teman bahwa soal itu adalah inversi itu ada 5. Ya, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, penanda yang pertama itu ada there. Langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Jadi ada there. There ini sebenarnya dia keterangan ya. Dan biasanya tempatnya di belakang atau di ujung belakang sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, cuman dari ini atau keterangan itu bisa kita pindah ke awal kalimat. Nah, itu keunikan keterangan. Kalau kita pindah ke awal kalimat alias ditaruh di sebelumnya subjek, teman-teman wajib kasih koma setelahnya. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada komanya, there dipindah ke depan sendiri, itu nanti jadi penanda inversi nomor satu. Atau kita contoh ya, teman-teman. Ini misalkan kalau belum diinversi dulu, masih urut dulu subjek predikat. Contohnya adalah a big alligator lives there. Jadi seekor aligator besar itu hidup atau tinggal di sana. Nah, subjeknya masih a big alligator, teman-teman. Predikatnya adalah lives. Setelahnya ada keterangan tempat yaitu there. Oke. Nah, ketika there itu kita pindah di awal kalimat atau di sebelum subjek, terus setelahnya tidak kita kasih koma, maka itu jadi penanda inversi nomor satu. Jadi teman-teman balik subjek predikatnya ya. Jadinya, there lives a big alligator. Nah, kebetulan lives itu kata kerja yang tidak butuh objek ya, teman-teman. Jadi langsung dipindah ke sebelumnya subjek, tidak masalah.
Seperti ini. Jadi there lives a big alligator. There itu keterangan, lives itu verb SES, predikat ya. Subjeknya adalah a big alligator. Nah, kenapa kok dibalik? Karena ada there yang dipindah di depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya pas, teman-teman. Nah, jadi subjeknya ngambek, nggak mau ketemu karena tempatnya diambil. Seperti itu. Nah, cuman untuk inversi nomor satu ini ada pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah jika teman-teman menemukan subjeknya itu bukan berupa kata benda, tapi berupa kata ganti ya, atau pronoun teman-teman. Nah, subjek pronoun itu antara lain ada I, misalnya saya gitu ya, you, kamu atau kalian, they itu mereka, we itu kami atau kita, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, dan it itu dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Nah, ini sebutannya subjek pronoun. Nah, kalau subjeknya itu menggunakan pronoun atau subjek pronoun, teman-teman, walaupun ada there yang dipindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya, jangan diinversi. Jadi urutannya tetap subjek predikat. Contoh ya. Jadi misalkan ada kalimat I work there. Saya bekerja di sana. Nah, I-nya itu kan subjek ya. Ketika there ini kita pindah ke depan sendiri sebelumnya I dan tidak ada koma setelahnya, itu tidak perlu diinversi karena subjeknya I, teman-teman. Subjek pronoun. Gitu ya. Jadi jadinya there I work. Jadi keterangan subjek predikat tetap urutannya subjek predikat, tidak dibalik. Karena subjeknya pakainya I, bukan kata benda yang panjang-panjang tadi, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada pengecualian untuk penanda nomor satu. Kemudian penanda kedua, ketika ada keterangan tempat. Jadi dari tadi juga keterangan tempat, tapi yang tidak jelas di mananya gitu ya. Tidak dijelaskan di mana, cuman bilang di sana gitu aja. Kalau yang ini keterangan tempat yang jelas, teman-teman. Posisinya itu benar-benar di mananya. Seperti itu misalkan di dalam rumah sakit, misalnya di ujung danau itu, misalnya di balik bukit itu dan sebagainya. Itu keterangan tempat ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek atau di depan sendiri, kemudian tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 2. Nah, contoh yang urut dulu teman-teman. Kalimat yang urut berbunyi, a massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar itu hidup di dalam palung itu. Subjeknya a massive shark, predikatnya lives, keterangan in that trench. Ya, masih urut, teman-teman. Nah, tapi ketika in that trench itu kan keterangan tempat ya, kita pindah di depan sendiri atau sebelum subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, itu jadi penanda inversi nomor 2 ini. Nah, contohnya, in that trench lives a massive shark. Jadi di dalam palung itu hiduplah seekor hiu besar. Seperti itu. Jadi dibalik predikat dulu baru subjek. Oke, teman-teman. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sering. Yang paling sering muncul di soal struktur TOEFL, terutama yang TOEFL resmi dari ITS, teman-teman. Ya, kalau ada soal inversi, hampir selalu penanda nomor 3 ini, teman-teman. Nah, penanda nomor 3 ketika teman-teman menemukan ada negative adverb ya, atau keterangan yang maknanya itu dianggap negatif. Nah, contoh nih, keterangan yang maknanya dianggap negatif antara lain ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly atau hardly ever gitu ya. Dan ini artinya sama, teman-teman ya. Artinya semuanya adalah jarang. Jadi jarang itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Mutia. Maaf Mister, aku masuknya telat, tapi kenapa yang play sama there tidak ada komanya ya? Kalau ada komanya, kenapa ya Mister? Nah, kalau nggak ada komanya jadi penanda inversi, Miss, kalau dipindah ke depan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, ada komanya, jadi kalau ada tidak jadi penanda inversi alias tetap urut. Tapi kalau nggak ada komanya, setelahnya subjek predikatnya jadi diinversi atau dibalik, Miss. Seperti itu. Gitu ya, Miss Mutia ya. Jadi koma itu menentukan teman-teman ya di inversi ini. Jadi kalau ada penanda nomor 2 tadi atau nomor satu tadi keterangan tempat ya yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat itu setelahnya diinversi atau dibalik urutannya. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat subjek seperti itu. Atau nanti bisa mengikuti rekaman ya, Miss, karena kan kita nggak mungkin ya mengulangi dari awal lagi.
Oke, lanjut dulu. Nah, jadi contohnya gini, teman-teman. Ini yang belum kita inversi ya. Misalnya, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Subjeknya I, predikatnya have, teman-teman. Nah, masih urut ya, subjek dulu baru predikat. Karena seldomnya ini belum diletakkan di penanda inversi. Nah, jadi kalau seldomnya ini atau keterangan yang maknanya negatif ini, kita pindah ke sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu nanti yang akan menjadi penanda inversi. Jadinya, sorry teman-teman, seldom, nggak ada komanya ya, makanya setelahnya itu bukan subjek, tapi ada kata do, itu auxiliary. Baru setelahnya subjek I dan verb setelahnya yang dijelaskan oleh auxiliary do ya. Jadi do itu gandengannya verb satu, teman-teman. Jadi pakainya have. Do I have lunch itu kata benda sebagai objeknya. At work itu keterangan tempatnya. Seperti itu. Jadi seldom do I have lunch at work. Urutannya sebelumnya subjek ada bagian dari kalimat yaitu auxiliary, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Artinya sebenarnya sama, cuman karena ada susunan yang tidak wajar atau tidak umum gitu ya, akhirnya susunan subjek predikatnya ikut berubah. Seperti itu. Kemudian berikutnya, teman-teman, selain seldom, barely, dan teman-temannya itu ya, ada only in, only for, only with, only by, only through. Pokoknya ada keterangan yang sebelumnya ketambahan kata only, ya, artinya hanya, teman-teman, itu maka dianggap sebagai negatif. Contohnya only in Kampung Inggris Pare gitu ya. Jadi hanya di Kampung Inggris Pare kita menemukan Mr. P misalnya. Jadi only in Kampung Inggris Pare atau at Kampung Inggris Pare ya. Can we find Mr. P? Misalnya seperti itu. Jadi can dulu auxiliary baru we subjeknya kemudian find kata kerja yang dijelaskan oleh auxiliary can, Mr. P itu sebagai objeknya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian setelahnya ada little, artinya sedikit. Never, tidak pernah. At no time itu kalau nggak salah artinya langsung ya teman-teman. Tapi kan ada no-nya itu mungkin dia dianggap negatif. Kemudian ada not once, tak sekalipun atau tak pernah. Sama kayak never. Nah, jadi kalau menemukan keterangan-keterangan ini, itu dianggap sebagai negatif. Dan eh, kalau tempatnya masih di setelahnya subjek, alias subjeknya masih di paling depan, maka jangan diinversi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Jadi kita bisa menemukan habitat alaminya beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, tapi ketika only in the Arctic ini kita pindah ke depan sendiri, teman-teman, ke sebelumnya subjek ya, maka we can find-nya itu akan mengalami perubahan susunan. Jadi urutannya dibalik, ya. Jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Jadi hanya di Arctic saja kita bisa, nah tapi bisanya dulu ya, can-nya dulu, kemudian subjeknya we, kemudian verb yang dijelaskan oleh modal yaitu verb satu find, teman-teman. Objeknya adalah the natural habitat of polar bears itu dianggap satu. Jadi keterangan yang ini menjelaskan habitatnya itu ya, teman-teman, itu keterangan of polar bears-nya itu. Seperti itu. Nah, jadi dibalik kenapa? Karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, teman-teman, ada under no circumstance. Kemudian ada on no condition. Ini artinya sama-sama pokoknya jangan atau tidak boleh, teman-teman. Kemudian ada in no way, tidak mungkin ya. Not only but also. Nah, setelahnya not on. Jadi gini, but-nya itu kalau dia menghubungkan dua SP, ciri-cirinya sebelumnya ada komanya, setelahnya ada subjek predikat. Itu fanbase menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, otomatis sebelumnya but itu juga harus ada SP lagi. Karena fanbase itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah dua SP, teman-teman. Gitu ya, otomatis di sebelumnya juga harus ada SP. Nah, kalau ada kata not only di sebelumnya SP-nya itu jadi penanda inversi. Jadi SP-nya kita inversi di titik-titik itu. Gitu ya. Tapi kalau not only-nya itu letaknya di tengah-tengah alias di setelahnya subjek, maka tidak perlu ada bentuk inversi karena sudah ada subjek, teman-teman, di paling depan. Yang kita inversi apa? Karena subjeknya kan udah pada tempatnya. Seperti itu.
Gitu ya kan, inversi itu kan pembalikan subjek predikat. Nah, kalau sudah ada subjek yang urut di depan, maka yang kita balik kan apa? Kan tinggal predikat aja gitu. Jadi nggak perlu diinversi. Tapi kalau not only-nya itu di paling depan, artinya kita masih kehilangan subjek ya, dan subjek kok tempatnya bukan di awal kalimat. Nah, ada not only sebelumnya, nggak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nomor 3 ini. Seperti itu. Nah, berikutnya ada no sooner than. Seperti itu. Nah, untuk contoh ya, teman-teman. Contohnya saya pakai yang ini sebenarnya tidak pernah muncul di soal struktur TOEFL, tapi karena agak agak menjebak, agak agak apa ya, agak tricky gitu ya. Maka saya jadikan contoh, teman-teman. Contohnya adalah ini yang masih urut dulu ya. You should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Atau kamu pokoknya jangan membuka kotak itu. Nah, di situ subjeknya you masih urut ya, teman-teman. Predikatnya adalah should open. Should not open itu ada keterangan notnya itu. Itu hanya keterangan ya, dihilangkan juga nggak apa-apa di situ, teman-teman. Nah, tapi gini, not ini agak unik ya, agak spesial. Jadi kalau dia menjelaskan kata kerja di predikat, dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Tapi sebelumnya wajib ada auxiliary. Inilah salah satu fungsi auxiliary, yaitu menegatifkan predikat. Jadi predikat itu kalau kita negatifkan pasti ada auxiliary-nya, teman-teman. Jadi nggak boleh kita langsung bilang misalnya ya, kamu tidak membuka kotak itu nggak boleh kita bilang you not open the box, nggak boleh. Karena kalau not menjelaskan kata kerja misalnya open di predikat gitu ya, wajib ada auxiliary sebelumnya. Dan dia dianggap satu kesatuan alias nempel dan urutannya seperti itu terus teman-teman. Auxiliary dulu baru setelahnya not. Nggak boleh kita bolak-balik gitu ya. Jadi ini satu kesatuan. Nah otomatis kalau misalnya not ini kita mau pindah ke depan, should-nya nanti juga ikut. Dan urutannya juga seperti itu, should not. Nah, masalahnya adalah kalau should not itu kita pindah ke paling depan sebelumnya you, itu nanti jadi kalimat tanya alias artinya jadi berubah, teman-teman. Nah, jadi supaya artinya tetap sama, kita carikan padanan kata dari kata not ini. Karena not ini kan penggunaannya yang agak nyeleneh tadi, agak 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 spesial gitu ya, agak menyulitkan gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita inversi nggak bisa, nanti should-nya jadi ikut, jadi kalimat tanya nanti berubah artinya. Oke, jadi carikan yang alternatif dari not yang dia bisa lepas dari auxiliary, teman-teman. Yaitu dua ini ya. Boleh pakai under no circumstances atau on no condition. Seperti itu. Ini kalau misalkan keluar nanti di listening, bukan di structure, teman-teman. Karena bahasanya memang dipakai di eh, bahasa verbal ya. Karena kan di structure itu nggak ada kata jangan, itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada larangan di listening. Sorry, maksud saya di structure. Kalau di listening ada. Makanya ini nanti mungkin kalau keluar pun itu keluarnya di listening. Gitu ya. Nah, tapi ini saya buat contoh karena bisa diinversi ya. Nah, not itu kalau kita pindah ke depan supaya tidak supaya tidak sama, sorry, supaya tidak berubah artinya, supaya artinya tetap sama, kita carikan alternatif. Jadinya under no circumstances, nah baru should-nya bisa kita pisah. Jadi nggak nempel sama not-nya, teman-teman. Nggak nempel sama under no circumstances-nya. Gitu ya, makanya bisa diletakkan di setelahnya. Jadi should baru subjeknya you open the box. Seperti nah ini ada bentuk inversi. Kenapa? Karena ada keterangan yang maknanya negatif, yaitu under no circumstances. Nah ini kalau kita artikan pun sama. Pokoknya jangan sampai kamu membuka kotak itu. Seperti itu. Nah, kemudian barisan yang terakhir, contoh-contoh dari negative adverb, teman-teman, ada nowhere artinya tak dimanapun, atau tak ada gitu ya. Not until. Nah, not until itu untilnya bisa preposisi, bisa conjunction, tergantung kata setelahnya, teman-teman. Kalau dia preposisi cukup diikuti kata benda atau kata ganti saja, intinya objeknya, ya. Tapi kalau until itu conjunction, setelahnya harus diikuti urut dulu, subjek dulu baru predikat, karena conjunction setelahnya nggak boleh dibalik. Ya, conjunction itu setelahnya harus urut, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Tapi kalau setelahnya cuma kata benda ya berarti dia preposition. Gitu ya, nggak ada predikat setelahnya. Seperti itu. Kemudian ada no longer artinya tak lagi. Dan yang terakhir adalah conjunction nor. Nah, saya ingat dulu di hari kedua ada teman-teman yang bertanya tentang penggunaan nor. Nah, nor ini ketika di hari kedua kenapa saya warnai sendiri beda ya? Fanboys teman-teman itu warnanya biru, yang lain merah. Itu bukan karena supaya berwarna-warni atau supaya cantik gitu ya atau alay gitu bukan teman-teman. Tapi itu ada
penggunaan yang khusus dari NOR ini, teman-teman. Jadi NOR itu ketika dia menghubungkan dua SP, karena dia kan fanboys ya. Jadi kalau dia menghubungkan dua SP kan berarti sebelumnya harus ada koma, kemudian setelahnya harusnya ada SP1 lagi. Nah, tapi karena NOR ini unik, teman-teman, SP1 lagi yaitu SP setelahnya itu wajib kita inversi. Jadi subjek predikat yang di titik-titik ini harus kita inversi. Gitu ya. Dan itu keunikan conjunction NOR. Nah, untuk contohnya saya pakai yang paling sering di soal structure TOEFL yaitu not until ya, teman-teman. Contohnya not until the 20th century was, nah tiba-tiba predikat. Subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza, ada expose itu verb 3, teman-teman. Lanjutannya auxiliary was itu ya. To view, seperti itu. Jadi nanti kalau diartikan, baru sampai abad ke-20 atau baru setelah abad ke-20, uh, Great Sphinx of Giza itu baru diperlihatkan untuk publik. Seperti itu. Nah, karena ini vocab ya, banyak ini teman-teman, ini vocab. Saran saya jangan hafalan, teman-teman catat aja. Nanti sambil latihan, teman-teman sambil buka catatan masing-masing. Itu saya yakin akan lebih ingat daripada kalau harus hafalan. Seperti itu. Nah, kemudian penanda berikutnya, ini yang kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang resmi dari TS sebenarnya jarang sekali ya teman-teman keluar. Tapi kalau teman-teman ngambil prediksi, ini lumayan sering teman-teman. Kalau yang prediksi ini eh, sering muncul seperti itu. Nah, yaitu eh, perbandingan, yaitu komparatif, teman-teman. Caranya kita bilang lebih dari. Jadi setelahnya dan itu boleh kita inversi, boleh tidak. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Fanny. Sir, berarti untuk NOR itu rumusnya jadi subjek predikat, NOR predikat subjek itu. Betul, Miss Fanny ya. Jadi setelahnya NOR itu pasti. Teman-teman boleh cek di kamus atau kita cek bareng ya. Teman-teman kalau cek di kamus, kita cari kata NOR ya, teman-teman. Sebentar, kita cari kata NOR. Nah, itu pasti dicontoh yang menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Kalau dia menghubungkan dua SP itu pasti setelahnya predikat dulu baru subjek. Contohnya yang di paling pertama itu. I don't expect children to be rude. Nah, urutannya masih subjek predikat yang di depan, teman-teman. I, subjek, predikatnya adalah don't expect. Kemudian setelahnya ada koma diikuti fanboys, itu menandakan dia menghubungkan dua SP ya. Nah, setelahnya bukannya diikuti subjek tapi diikuti auxiliary do. Baru subjeknya yaitu I, kemudian verb yang dijelaskan oleh auxiliary-nya yaitu expect. Nah, kalau yang bawah ini nornya bukan menghubungkan dua SP ya, karena setelahnya nggak ada predikat, teman-teman. Nah, contohnya lagi yang di bawah sendiri itu nor, tapi di situ nornya keterangan ya, teman-teman, karena ada n-nya itu. Jadi nor itu bisa conjunction, bisa keterangan. Seperti itu. Tapi intinya sama, nor itu kalau dia menghubungkan dua SP seperti ini, pasti setelahnya predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Gitu ya, Miss Fanny ya. Jadi betul, Miss Fanny, susunannya kalau khusus untuk nor ya, conjunction fanboys nor itu subjek predikat, nor predikat subjek. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk contoh yang more than, oke, untuk contoh yang more than itu misalnya Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya than itu, teman-teman, boleh diikuti kata benda saja seperti ini. Karena than itu bisa jadi preposisi. Ya, jadi kalau diikuti objeknya saja nggak apa-apa, nanti jadi keterangan. Nah, tapi than itu juga punya kelas kata conjunction, teman-teman. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, jadi setelahnya than itu diikuti subjek, predikat. Itu juga boleh. Nggak masalah, artinya sama. Nah, bahkan ketika than ini jadi conjunction, subjek predikat setelahnya kalau kita inversi juga nggak apa-apa. Juga boleh, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Nah, jadi setelahnya than itu diikuti predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, cuman sekali lagi ini kalau teman-teman fokusnya di TOEFL yang resmi dari TS, penanda keempat ini jarang sekali keluar, teman-teman. Belum pernah saya menemukan soal dari TS yang eh, untuk soal inversi ini. Tapi kalau yang diprediksi ini masih dipakai, masih keluar kadang soal inversi yang
penanda keempat ini. Kemudian berikutnya, yang terakhir ya teman-teman, adanya verb ing atau verb 3 yang biasanya kita sebut sebagai participle atau kata sifat yang dibuat dari kata kerja teman-teman. Nah, participle di sini berbentuk panjang ya. Jadi dia ada tambah-tambahnya seperti itu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, di situ ada located sampai kata Nepal. Itu kan panjang ya, verb 3-nya ada tambahan-tambahannya seperti itu. Nah, ini kalau kita pindah ke depan sendiri itu sebenarnya bisa, teman-teman. Cuman kalau nggak ada komanya setelahnya, maka itu jadi penanda inversi nomor 5 ini. Jadi harus dibalik subjek predikatnya. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi predikat dulu is ya, baru subjeknya Himalaya, teman-teman. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada verb 3 yang agak panjang ya, teman-teman, dan dipindah sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya. Nah, verb ing juga sama. Contoh ya, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Seperti itu. Nah, ini kalau lying sampai kata Nepal kita pindah ke sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu nanti jadi penanda inversi nomor 5 ini. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Dan itu adalah kelima penanda inversi ya. Dan saya yakin nanti teman-teman ketika sering-sering latihan dan melihat catatan teman-teman sendiri, setelah dicatat ya tentunya, saya yakin akan mudah sekali. Teman-teman akan sangat mudah untuk otomatis hafal seperti itu. Jadi saran saya nanti mohon ketika teman-teman sambil mengikuti rekaman sambil dicatat informasi apapun yang sudah dipahami. Kalau yang belum dipahami ditanyakan dulu supaya nggak ketika kalau teman-teman blindly write everything gitu ya, itu nanti ketika mempelajari kembali pasti juga bingung karena ketika menulis itu kita nggak paham itu apa seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita ke contoh penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman analisa dulu, cari dulu bagian kalimat yang paling penting atau yang harus ada, yaitu subjek, predikat. Nah, caranya ditarik dari depan. Kalau saya cari predikatnya dulu ya, teman-teman. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Sedangkan kalimat wajib punya predikat, jadi harus dicarikan, teman-teman. Nah, selain predikat, kalimat juga harus punya subjek, letaknya di sebelumnya. Nah, kita cek di sebelum titik-titik itu ada subjeknya atau belum. Nah, di situ memang ada kata benda the second level. Cuman kata benda ini diikat oleh preposition on, teman-teman. Artinya dia menjadi keterangan. Itu fungsinya preposisi, merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Sama ada of itu juga preposisi ya. Jadi the parking lot itu menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek, artinya kita kehilangan subjek predikat. Nah, cuman teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat karena di sini ada yang janggal, ada yang aneh. Yang aneh apa? Yang aneh adalah sebelum titik-titik tidak ada koma sama sekali. Yang pertama ya. Yang kedua, subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat, alias tempatnya bukan di awal kalimat. Ini tidak wajar. Maka teman-teman harus cek dulu sebelumnya ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Dan kalau kita lihat on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan ya teman-teman itu kan di lantai 2 dari tempat parkir atau di tingkat 2 dari tempat parkir. Nah itu kan keterangan tempat ya. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya itu adalah penanda inversi yang kita pelajari tadi yang nomor 2 teman-teman. Tadi kan ada 5 ya. Yang pertama ada there, yang kedua ada keterangan tempat, yang ketiga adalah keterangan yang maknanya negatif atau ungkapan-ungkapan yang dimaknai negatif. Kemudian yang keempat komparatif atau perbandingan dan yang kelima adalah participle atau verb ing dan verb 3 yang dipindah ke depan sendiri seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah penanda inversi nomor 2. Karena ada penanda inversi, maka kita tidak mencari subjek predikat tapi mencari predikat dulu baru subjek. Nah, kira-kira teman-teman jangan takut salah ya, teman-teman coba dulu. Di pilihan A, B, C, D yang susunannya adalah predikat dulu baru subjek. Itu kira-kira menurut teman-teman yang mana? Ditulis di chat, jangan takut salah teman-teman.
Oke, ada alpha, ada juga delta. Mari kita cek bersama kalau gitu. Di situ yang alpha ada predikat is. Benar, ada predikat ya, teman-teman. Kemudian setelahnya diikuti empty. Kalau teman-teman cek di kamus, empty itu tidak ada kata bendanya, teman-teman. Empty itu kelas katanya entah itu kata sifat atau kata kerja. Ya, jadi yang alpha tidak bisa karena tidak memiliki subjek. Jadi yang alfa salah ya, teman-teman. Bravo juga sama. Bravo itu memang ada predikat. Cuman tidak ada subjeknya karena MT itu kelas katanya kata sifat, teman-teman. Dan yang bisa jadi subjek itu hanyalah kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Jadi yang alfa sama bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang diinversi gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong atau tempat kosong. Seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata stop, hati-hati. Seperti yang kita pelajari di hari sebelumnya, kata kerja yang berakhiran dengan ed itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Ya, verb 2 itu predikat, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana? Ini tidak bisa dengan materi yang kita pelajari kemarin, teman-teman. Loh, kok gitu, Sir? Karena masalahnya adalah di kata kerja yang dipakai. Saya ingat kemarin teman-teman ada yang bertanya join, ya. Join as a team atau join as a member atau gimana? Saya lupa. Pokoknya ada join us gitu. Nah, contohnya di kata join itu, teman-teman. Jadi, kata kerja dalam bahasa Inggris contohnya kata join itu punya dua arti. Ada yang artinya eh, mengikuti, ada yang artinya atau bergabung gitu ya, atau menggabungkan seperti itu. Nah, sedangkan sama kayak stop ini gitu. Jadi ada yang artinya berhenti. Nah, jadi stop itu punya arti yang transitif ya, yang butuh objek, teman-teman. Yaitu yang artinya menghentikan, maaf, yang butuh objek itu yang menghentikan. Menghentikan apa? Seperti itu. Nah, tapi stop ini juga punya makna yang intransitif atau yang tidak boleh dikasih objek, yaitu berhenti. Nah, karena dia punya dua makna ini, yang satu butuh objek, yang satu tidak butuh objek, kita tidak bisa menentukan dengan cara yang kemarin kita pelajari. Karena memang kata kerjanya yang agak bandel gitu ya, teman-teman, yang agak nyeleneh seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Nah, kita menentukannya dari bentuk. Dari ketentuan perbedaan verb 2 dan verb 3 yang lain. Jadi perbedaan verb 2 dan verb 3 yang lain ya, yang kemarin belum kita pelajari adalah verb 2 itu berdiri sendiri sebagai predikat, teman-teman. Alias dia tidak boleh pakai auxiliary. Nggak ada auxiliary yang gandangannya verb 2 itu nggak ada, teman-teman. Oke, sedangkan verb 3 itu kebalikannya. Nah, supaya dia jadi predikat, sebelumnya wajib ada auxiliary-nya dulu. Nah, kan kita tadi belum nemu predikat ya, sampai akhirnya nabrak stop. Artinya stop ini nanti akan jadi predikat. Nah, kalau dia verb 2 ya jangan dikasih auxiliary. Kalau dia verb 3 wajib dicarikan auxiliary. Nah, jadi cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita lihat nanti yang akan kita masukkan ke titik-titik atau yang bakal ditaruh di sebelumnya. Ada auxiliary-nya enggak? Nah, berarti kita cek ABCD ya. Kalau kita lihat yang alpha, di situ ada auxiliary will sama auxiliary be, teman-teman. Bravo juga sama, ada dua auxiliary. Charlie juga sama, teman-teman, ada dua auxiliary. Delta juga sama. Nah, karena semua pilihan yang nantinya kita masukkan ke titik-titik itu ada auxiliary-nya, berarti ini adalah verb 3 ya, bukan verb 2. Karena sekali lagi, verb 2 tidak boleh dipakaikan auxiliary. Seperti itu. Oke? Jadi itu bukan verb 2, teman-teman, tapi itu verb 3. Nah, artinya di sini supaya nanti jadi predikat dicarikan auxiliary. Supaya jadi predikatnya nanti. Nah, kemudian sekarang kita lihat apakah kita sudah punya subjek atau belum. Karena kalimat kan juga harus ada subjeknya ya.
Nah, ternyata di depan sendiri ada keterangan, teman-teman. Ada in, malah ketambahan kata only ya. Ini adalah penanda inversi. Jadi, dari kata only sampai kata situations, itu kan kata benda untuk objeknya in itu ya. Dan itu keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu kalau ditambahkan kata only menjadi negatif. Dan kalau ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya, maka dia jadi penanda inversi nomor 3. Nah, jadi teman-teman bukan cari subjek auxiliary ya, tapi cari yang diinversi. Jadi cari yang auxiliary dulu baru subjek. Nah, teman-teman harus ingat ya, auxiliary yang boleh kita pindah ke depan sendiri itu hanya satu saja. Kalau misalnya ada auxiliary yaitu lebih dari satu, yang dipindah ke depan sebelum subjek itu cuma satu saja. Nah, sisanya kalau misalkan ada sisa auxiliary, letaknya harus diletakkan di sebelumnya kata kerjanya atau di setelah subjek, teman-teman. Nah, berarti dari penjelasan saya barusan, kira-kira jawaban untuk soal ini itu yang mana? A, B, C, atau D, teman-teman? Oh, ternyata teman-teman sudah banyak yang menjawab dari tadi ya. Maaf, saya tidak notice, teman-teman. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary will, subjeknya the printing presses, nabrak auxiliary lagi be, kemudian verbnya yaitu stop. Jadi betul sekali, jawabannya delta, teman-teman. Yang alpha salah karena semua auxiliary-nya dipindah sebelumnya subjek. Nggak bisa, teman-teman. Bukan seperti ini cara menginversi ya. Nah, ini saya jelaskan ketika menjelaskan kalimat tanya tadi. Jadi caranya menginversi itu sebenarnya semua bentuk inversi kebanyakan atau umumnya sama, teman-teman. Cara menginversi ya kurang lebih seperti itu, tergantung predikatnya, gitu ya. Kemudian yang Bravo ini salah karena tidak ada bentuk inversi, urutannya masih subjek predikat. Sedangkan di soal ada penanda inversi nomor 3. Nah, jadi Bravo tidak bisa, teman-teman. Yang Charlie di situ ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Tidak bisa gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta. Ada pertanyaan nih dari Miss Dian. Mister, berarti kalau auxiliary-nya itu double dan dipisah gitu, emang boleh ya? Nah, jawabannya sangat boleh, teman-teman. Ya, jadi eh, apa namanya? Kalau kita inversi atau jangankan kita inversi, teman-teman. Misal nih kita mau bilang saya akan selesai belajar jam 7 besok misalnya ya. Itu kita bilangnya, saya akan selesai belajar jam 7 besok. Itu bahasa Inggrisnya adalah I will have finished. I will have finished. Finish. Ini belum dipisah. Maksud saya masih masih contoh yang I'll have finished studying at 7 tomorrow. Misalnya ya, teman-teman. Nah, ini predikatnya adalah will sampai kata finish itu, teman-teman. Oke, studying itu objeknya ya. Dia gerund, teman-teman, seperti itu. Jadi I will have finished studying. Nah, predikatnya auxiliary auxiliary verb. Ini masih belum dipisah. Nah, kalau misalnya kita mau bilang tidak bagaimana? Jadinya setelahnya will itu kita tambahkan not. Nah, kalau teman-teman lihat auxiliary-nya will sama auxiliary have itu kan terpisah, teman-teman. Ada not-nya. Gitu. Nah, kalau kita jadikan kalimat tanya pun nanti ya, jadi kalau misalnya I will have finished itu kita jadikan kalimat tanya, itu will-nya kita pindah di depan sendiri. Jadinya, will I have finished studying at 7 tomorrow? Akankah saya sudah selesai belajar jam 7 besok? Jadinya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah auxiliary dengan auxiliary bisa kita pisah? Jawabannya bisa, Miss. Dan terutama auxiliary yang paling depan. Gitu ya. Karena di kalimat tanya tadi sudah saya kasih contoh juga. Seperti itu. Gitu ya, Miss Dian ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Aldini. Mister, izin bertanya jika ada soal more than, kan katanya boleh diinversi atau tidak diinversi juga nggak apa-apa. Terus pertanyaannya berhenti di then. Nah, itu nanti pilih yang inversi atau bukan. Jika di pilihan gandanya ada yang inversi dan bukan inversi. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali, teman-teman. Kritis gitu ya. Jadi, ini memang seolah membingungkan, teman-teman. Cuman kalau teman-teman menemukan soal seperti itu ya, misalnya di pilihan A, B, C, D setelahnya dan itu kan titik-titik ya. Nah, itu di pilihan A, B, C, D ada yang misalnya subjek predikat, yang Bravo itu predikat subjek, yang Charlie itu cuman kata benda saja. Nah, teman-teman pilih yang cuman kata benda saja itu yang dibandingkan.
Nah, kenapa kok yang subjek predikat atau predikat subjek inversi itu kok eh, kemungkinan besar salah atau saya sarankan tadi tidak dipilih? Alasannya sederhana, teman-teman. Karena itu ada predikatnya tambahan dan biasanya yang disalahkan oleh si pembuat soal adalah predikatnya. Jadi misalnya sebelumnya then itu pakai verbal ya, pakai kata kerja SIS misalnya. Nah, tiba-tiba setelahnya then itu pakainya to be, pakai nominal, teman-teman. Nah, nanti nggak bisa diartikan seperti itu. Nggak, secara informasi tidak nyambung. Seperti itu. Nah, biasanya distraksinya seperti itu. Gitu ya. Jadi pilih yang cuman kata benda. Kalau kata benda pasti bisa, teman-teman. Karena setelahnya then kan punya kelas kata preposisi juga. Artinya cuma diikuti kata benda saja itu bisa. Dan itu sudah pasti bisa, teman-teman. Sudah pasti benar. Gitu ya. Tapi kalau misalkan subjek predikat, itu predikat kan bentuknya banyak. Bisa divariasi. Nah, itu biasanya kita disuruh atau yang biasanya dirubah sama si pembuat soal itu predikatnya itu. Harusnya itu misalnya are diganti jadi do atau kebalikannya, harusnya do diganti jadi are. Itu jadi salah, teman-teman, jadi berubah arti. Seperti itu, Mas. Nah, tadi saya bilang sangat bagus pertanyaan karena saya dulu pernah ketemu soal seperti ini dan saya juga kepikiran gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang misalnya menemukan soal seperti ini dan misalkan saya apa namanya tidak menyampaikan ini, untungnya ada yang bertanya, teman-teman. Tidak menyampaikan ini pasti teman-teman juga bingung karena di kelas belum saya sampaikan. Tapi nanti kalau dicontoh nggak tahu ya hari ini atau hari ke-8 nanti, teman-teman. Itu ada kayaknya soal yang saya masukkan eh, yang sesuai dengan pertanyaan dari Miss Aldini ini. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sepertinya masih aman ya, teman-teman. Oke, kalau gitu lanjut ke contoh berikutnya. Ah, sorry, ternyata sudah habis, teman-teman, contohnya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke latihan soal ya, teman-teman. Dicoba dulu. Oh ya, sebenarnya saya mohon maaf, teman-teman. Saya tadi melihat sebelum kelas tadi, saya mempelajari tentang polling. Saya bingung, mohon maaf ya, caranya saya masih bingung. Jadi nanti saya pelajari lagi karena tadi saya lihat di YouTube itu ternyata 5 tahun yang lalu dan Zoom sekarang itu tampilannya beda, teman-teman, dengan yang di video. Makanya tadi saya bingung gitu. Coba nanti saya pelajari yang the latest one atau yang paling baru. Nah, silakan teman-teman coba dulu seperti biasanya. Mohon maaf ya, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman ya. Di situ belum ada sama sekali verb atau kata kerja yang bisa jadi predikat, artinya di titik-titik harus kita carikan predikat. Nah, selain predikat, kalimat juga harus ada subjeknya. Ternyata juga belum ada karena there itu keterangan, teman-teman. Nggak bisa jadi subjek. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah there ini adalah keterangan tempat dan kalau diletakkan di paling depan dan nggak ada koma setelahnya, diletakkan di sebelum subjek seperti ini ya, itu menjadi penanda inversi nomor satu. Nah, artinya teman-teman bukan cari yang subjek predikat ya, tapi cari yang dibalik, yang predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan di setelah titik-titik itu sudah ada kata bendanya dan predikatnya cuma pakai to be, teman-teman. To be itu nggak boleh punya objek ya. Jadi kata benda setelahnya ini adalah subjeknya. Artinya kita hanya disuruh nyarikan predikat saja. Yang alfa tidak bisa ya, teman-teman, karena to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang cari, nah kemungkinan jawabannya Charlie. Nah, yang delta juga bisa. Jadi kemungkinan juga, sorry, maksud saya antara Bravo atau Charlie maksud saya. Maaf teman-teman ya. Oh, kadang otak sama mulut tidak sinkron. Mohon maaf teman-teman.
Kalau yang delta itu ada verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi antara Charlie sama Bravo. Hampir saya bilang Charlie sama delta ya. Jadi Charlie sama Bravo. Nah, bedanya adalah yang Bravo atau kata is itu ya, itu dipakai ketika subjeknya itu tunggal. Ketika subjeknya itu kata benda tunggal satu, teman-teman. Entah satu orang, satu benda gitu ya. Sedangkan are itu kebalikannya. Itu dipakai ketika subjeknya itu lebih dari satu atau banyak. Nah, maka kita lihat di setelah titik-titik atau subjeknya itu apakah tunggal, apakah jamak ya. Nah, subjeknya adalah approximately 206 bones. Jadi sekitar 206 tulang. Berarti kan banyak ya, lebih dari satu, teman-teman. Ada 206 itu kan lebih dari satu ya. Otomatis ini jamak. Kalau jamak pakainya yang are. Jadi betul sekali jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, there are approximately 206 bones in the adult human body. Ada sekitar 206 tulang di dalam tubuh manusia dewasa. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada sama sekali, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga tidak ada kata benda lepas ya. Di situ kata bendanya pakai preposisi in. Dan sebelumnya ada keterangan juga. Berarti kita membutuhkan subjek. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Subjek kok tempatnya bukan di paling depan dan sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali, maka teman-teman wajib curiga ada apa di situ. Ternyata benar sekali ya, di depan sendiri ada kata nowhere. Itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman, atau penanda inversi nomor 3. Maka cari yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang alpha nggak bisa ya, teman-teman, karena ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo ada eh, predikat dulu baru subjek, kemungkinan jawabannya bravo. Kalau yang Charlie ada subjek kemudian predikat tidak bisa. Kita butuhnya yang diinversi, yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Kalau yang delta cuman ada gerund, ya, cuman ada subjeknya, nggak ada predikatnya, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Ya, nanti kalau dibaca, nowhere in the United States is volcanic monitoring more extensive than in Hawaii. Jadi tidak ada di Amerika Serikat em, proses memonitor gunung berapi itu lebih ekstensif atau lebih luas daripada atau dibandingkan di Hawaii. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu dan jangan takut benar, kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Bravo, ada oh ya antara Bravo atau Delta ya. Kita cek bersama. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali nggak ada kata kerja di situ ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, kita berarti butuh subjek predikat. Nah, sekali lagi, ada yang mencurigakan di sini. Subjek kok tempatnya bukan di paling depan dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Wajib curiga ada apa sebelumnya. Kalau kita lihat at the South Pole itu kan kalau diartikan di kutub selatan, teman-teman. Itu keterangan tempat ya.
Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, yang alfa tidak bisa karena tidak diinversi, apalagi ketambahan conjunction ya. Subjek predikat cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Kalau yang bravo sama ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat sama, kita butuh yang diinversi juga kita tidak butuh fanboys di situ ya, karena setelahnya tidak ada subjek predikat lagi ataupun predikat lagi, teman-teman. Sedangkan fanboys itu harus menghubungkan yang setara. Kalau sebelumnya predikat, ya harusnya setelahnya ada predikat. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat lies, subjeknya adalah Antarctica. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, at the South Pole lies Antarctica, the coldest and most desolate region on Earth. Jadi di kutub selatan ada Antartika atau terdapat Antartika. Wilayah yang paling terpencil dan paling dingin di permukaan bumi. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat became ya, verb 2, subjeknya the automobile. Nah, berarti until-nya ini conjunction, teman-teman ya. Karena setelahnya diikuti subjek predikat. Artinya kita butuh satu SP lagi ya, subjek predikat lagi di situ. Nah, tapi belum ada. Berarti di sini kita butuh predikat sekaligus subjek satu lagi, teman-teman. Oke. Nah, tapi di sini ada yang aneh ya. Subjek predikat kok tempatnya bukan di depan sendiri dan tidak ada koma sebelumnya, maka teman-teman harus cek ada apa di depan sendiri. Ternyata ada not until. Ya, dia adalah penanda inversi nomor 3, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Tadi teman-teman menjawab bravo. Ya, betul sekali. Jawabannya bravo. Di situ ada auxiliary did, subjeknya personal transportation, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha karena tidak diinversi tidak bisa ya. Kita butuhnya yang diinversi karena ada penandanya di situ. Kalau yang Charlie ada subjek, tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Kita butuh predikat satu kali lagi juga. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang diinversi, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not until the automobile became affordable in 1908 did personal transportation revolutionize daily American life. Jadi, baru setelah eh, otomobil atau mobil ya, itu menjadi bisa dibeli oleh kebanyakan orang atau terjangkau gitu ya, di tahun 1908, transportasi pribadi itu merevolusioner kehidupan atau merubah gitu ya wajah kehidupan orang-orang Amerika sehari-hari. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bareng. Dicari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, hati-hati. Controlled ini bukan verb 2 ya teman-teman. Karena sebelumnya ada through. Through itu preposisi. Harus ada objek dulu, harus ada kata benda dulu sebelum nabrak predikat, teman-teman. Nah, artinya controlled ini tidak mungkin predikat, tidak mungkin verb 2 ya.
Jadi harus carikan kata benda. Nah, kata bendanya adalah breeding. Artinya control itu penjelas kata benda breeding itu verb 3, kata sifat. Ya, atau namanya kemarin adalah past participle. Seperti itu, teman-teman. Kemudian cari ke belakang lagi, tidak ada predikat, kita butuh predikat ya. Subjeknya juga belum ada karena jelas ada preposisi di situ. Artinya kata benda breeding itu menjadi keterangan. Karena itu fungsinya preposisi, teman-teman. Merubah objeknya menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek ya. Nah, berarti kita butuh subjek predikat, tapi jangan buru-buru. Di sini ada yang aneh, subjek kok tempatnya bukan di awal kalimat, tapi tempatnya di tengah-tengah dan nggak ada koma sebelumnya sama sekali. Itu harus dicek, teman-teman. Kalau kita baca di depan, ada kata only through. Keterangan apapun, preposisi apapun, kalau sebelumnya ada only-nya, itu dianggap sebagai negatif, teman-teman, konotasinya gitu ya. Dan kalau diletakkan sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya seperti ini jadi penanda inversi nomor 3. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, betul sekali jawabannya Charlie, teman-teman. Alpha nggak bisa karena di situ tidak diinversi atau tidak dibalik ya. Kalau yang Bravo tidak bisa karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu juga. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, only through controlled breeding have scientists produced crop varieties resistant to specific diseases. Jadi hanya melalui eh, pengembangbiakan yang terkontrol atau yang dikendalikan, yang dikontrol gitu ya teman-teman. Para peneliti itu telah berhasil menghasilkan atau telah menghasilkan varietas tanaman-tanaman, kalau nggak salah crop itu tanaman-tanaman pangan gitu ya teman-teman, yang kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Ya, jawabannya Charlie. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, coinciding with the rise of radio broadcasting in the 1920s, sama sekali nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Subjeknya, nah hati-hati teman-teman. Ini bukan gerund ya, ini adalah participle, teman-teman. Karena coincide with itu artinya adalah bertepatan dengan. Nah, itu bukan kata kerja yang bisa dilakukan. Itu kata kerja yang nggak bisa disengaja, teman-teman. Bertepatan dengan. Ya, jadi ini adalah participle, bukan gerund, teman-teman. Artinya kita butuh subjek juga. Oke? Nah, otomatis nggak ada koma sebelumnya kan, teman-teman. Dan subjek kok tempatnya di tengah nggak ada koma sebelumnya. Wajib cek sebelumnya ada apa. Ternyata di depan sendiri ada verb ing yang agak panjang dan diletakkan sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya. Ini berarti atau otomatis ya menjadi penanda inversi nomor 5. Oke, jadi cari yang predikat dulu baru subjek, cari yang inversi, teman-teman. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa, gitu ya. Kalau yang bravo tidak diinversi, padahal ada penanda inversi di situ. Jadi bravo tidak bisa. Charlie ada conjunction, ada subjek, nggak ada predikat sama sekali, nggak bisa ya. Kalimat butuh predikat, teman-teman. Oke, ada conjunction lagi, padahal subjeknya cuma satu, nggak ada predikat lagi. Kalau yang delta, to verb 1 tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat ya. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat subjek, teman-teman. Nah, berarti fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, coinciding with the rise of radio broadcasting in the 1920s was the emergence of national advertising. Jadi, bertepatan dengan kemunculan uh, penyiaran radio pada tahun 1920-an, kemunculan ada gitu ya, ada kemunculan iklan nasional atau iklan-iklan
skala skala nasional, skala skala negara, skala besar lah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada kata kerja practiced. Subjeknya adalah ancient civilizations. Sebelumnya ada conjunction that, teman-teman. Artinya kita butuh satu subjek predikat lagi ya, karena ini conjunction selain fanboys. Hanya bisa menghubungkan dua SP. Nah, di situ belum ada SP1 lagi, berarti di sini kita butuh SP1 lagi ya, atau subjek predikat, teman-teman. Nah, cuman kok sebelumnya subjek itu kok kenapa kok bukan di depan, sebelumnya nggak ada koma, harus dicek. Ternyata di situ ada there. There itu adalah penanda inversi nomor satu kalau diletakkan di paling depan seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini kita harus cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan predikatnya hanya berupa to be. Di pilihan ganda itu hanya dari keluarganya to be semua, teman-teman. Ya kan? Otomatis karena dia nggak boleh punya objek dan setelah titik-titik ada kata benda, berarti itu bukan objek tapi itu subjeknya. Jadi kita sudah punya subjek yang dipindah sebelum titik-titik. Kita hanya perlu mencarikan predikat saja. Yang alfa nggak bisa ya karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie sama, bin itu verb 3 ya teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta, nah kemungkinan jawabannya juga bisa yang delta. Nah tadi sudah di nomor berapa tadi ada ya teman-teman bedanya is sama are. Are itu dipakai ketika subjeknya jamak atau banyak. Sedangkan is ketika subjeknya tunggal. Nah kalau kita lihat evidence itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal teman-teman. Nah jadi jawaban yang benar adalah yang delta bukan yang bravo ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca there is evidence that ancient civilizations practiced advanced irrigation techniques. Jadi eh, ada bukti bahwa peradaban-peradaban kuno itu mempraktekkan teknik-teknik irigasi yang maju. Seperti itu. Terakhir teman-teman nomor 10 ya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Ada juga delta, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari dulu bagian yang paling penting ada di dalam kalimat yaitu predikat, teman-teman. Verb ya atau kata kerja. Nah, di situ ada verb SCS yaitu moderates. Subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya ada conjunction fanboys yaitu but ya yang ada koma sebelumnya dan setelahnya ada SP itu menandakan bahwa dia menghubungkan dua SP, teman-teman. Ya, conjunctionnya ini. Artinya sebelumnya ini tadi harusnya kita butuh SP1 lagi karena fanboys itu kan hanya bisa diletakkan di tengah-tengahnya dua SP yang dihubungkan ya. Jadi karena setelahnya sudah ada ya pasti yang hilang sebelumnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini harusnya kita masukkan predikat sekaligus subjek yang belum ada juga. Nah, tapi sekali lagi ya, subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri. Teman-teman cek dulu sebelumnya ada apa.
Ternyata benar, di situ ada not only, teman-teman. Itu keterangan yang maknanya dianggap negatif. Ya, penanda inversi nomor 3 kalau diletakkan di awal kalimat dan gak ada koma setelahnya. Jadi cari yang inversi, cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh predikat dulu cuman satu, yaitu yang alfa, gitu ya. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo salah karena ada conjunction, padahal subjek predikat eh, ada dua dan sudah ada conjunction but ya. Artinya sudah lengkap gitu. Jadi nggak perlu conjunction lagi. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak diinversi. Padahal di soal ada penanda inversi nomor 3. Keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, teman-teman. Kemudian yang delta ada subjek saja, tidak ada predikatnya. Tidak bisa, kita juga butuh predikat, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, not only is the atmosphere essential for protecting life from radiation, but it also moderates Earth's temperature. Jadi, tak hanya atmosfer itu penting untuk melindungi kehidupan dari radiasi, namun dia atau atmosfer itu juga mengatur suhu bumi, suhunya bumi. Seperti itu. Dan itu tadi adalah 5 penanda inversi ya yang keluar di soal structure TOEFL, entah itu yang prediksi ataupun yang resmi dari tes. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman. Ya, ada banyak. Kalau dulu itu ada yang saya hilangkan ya di bab ini, yaitu conditional sentence atau kalimat pengandaian. Tapi saya sudah lama tidak pernah menemukan itu, entah itu yang diprediksi ataupun yang di soal resmi dari TS. Kalau di soal resmi dari TS malah belum pernah saya menemukan itu, teman-teman. Nah, makanya itu saya hilangkan. Ya, kenapa saya tidak pakai longman juga? Alasannya karena eksesif, ada materi yang berlebihan yang tidak perlu teman-teman sentuh atau tidak perlu teman-teman pelajari karena itu memang tidak ditanyakan di TOEFL. Jadi kita hilangkan saja. Daripada kita susah-susah belajar itu tapi tidak keluar kan jadi percuma gitu ya, teman-teman. Dan sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute tidak apa-apa atau kalau teman-teman nyaman ditulis juga nggak apa-apa. Sambil saya absen ya. Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai terabsen semuanya. Seperti ada yang bertanya di chat, Mister, ada rekomendasi latihan-latihan soal selain di Longman gak ya? Nah, kalau yang di grup gimana, Miss Dian? Yang di grup yang saya kirimkan itu komplit? Apakah sudah, maksudnya apakah sudah dicoba atau Miss Dian bisa mendownload itu atau tidak? Atau sudah dikerjakan kira-kira? Sebenarnya kalau untuk latihan itu banyak sekali ya teman-teman sumbernya, tapi hati-hati juga karena kadang ada yang buatan orang Indonesia misalnya ada I itu kan nggak mungkin ya di soal structure TOEFL teman-teman menemukan kata I itu nggak mungkin. Kata we, kalau we masih mungkin ya teman-teman karena ngomongin everyone, ngomongin semua orang. Tapi kalau I itu sudah pasti ada you itu sudah pasti dia adalah buatan orang. Ininya bukan soal TOEFL resmi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau nyari di internet itu agak agak ini ya teman, agak sulit seperti itu. Nanti dikasih di akhir sama Mr. P. Betul sekali. Ini masih saya kejar ya, teman-teman. Karena saya lihat teman-teman semangat sekali. Jadi saya sempat-sempetin minimal sehari itu ada 3 soal yang jadi ya, teman-teman. Yang mana teman-teman tidak bisa ditemukan di internet karena buatan saya sendiri. Tapi itu saya cloningkan dari soal resmi dari TS. Nanti teman-teman akan saya berikan di akhir ketika sudah selesai program pembekalan gitu ya. Artinya teman-teman sudah ada pembekalan dari saya itu nanti ketika dikasih soal yang lengkap, yang urut, yang acak, dan misalkan itu kita bahas, itu nanti akan nyambung. Jadi saya misalkan ini bab ini supaya mudah. Seperti itu. Mister, berarti kalau soal structure itu nggak ada koma dan maksudnya berarti kalau di soal structure gitu ya,
itu kalau nggak ada koma dan letak subjek predikatnya di tengah atau di akhir, apakah selalu berarti inversi ya? Jawabannya tidak. Wes, atau mister ya. Karena gini teman-teman, ini sering dijadikan penjebak ya, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu ini sering teman-teman, dipindah-pindah sama si pembuat soal itu sering sekali. Terutama ketika dipindah di paling depan, di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Nah, cuman keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Jadi kalau ada keterangan waktu yang dipindah di paling depan atau sebelum subjek dan gak ada koma sekalipun setelahnya, urutannya tetap. Subjek dulu baru predikat. Kecuali kalau keterangan waktu itu kita negatifkan. Contohnya misalnya harusnya until 1945 misalnya. Nah, itu kita ketambahkan kata not. Not until 1945 itu jadi negatif. Nah, itu baru kalau diletakkan di sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya itu jadi penanda inversi nomor 3. Seperti itu. Gitu ya. Jadi penanda inversi yang keluar di soal structure TOEFL itu kita pelajari di hari ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di tengah dan kita butuh subjek predikat di situ, sebelum titik-titik kok nggak ada koma sama sekali. Teman-teman cek dulu sebelumnya. Ya, itu salah satu di antara 5 yang kita pelajari hari ini atau bukan. Kalau bukan, biasanya itu keterangan waktu. Gitu ya, dan itu bukan penanda inversi, walaupun nggak ada komanya. Seperti itu. Mister, nama absen saya Yashila Rahima. Saya pakai email yang lain. Kedepannya saya pakai nama yang ini. Oh, Miss Juliani ya. Nanti mohon di chat chat ke saya ya, Miss, ke PM ya, supaya nanti saya rubah seperti itu. Saya rubah manual maksud saya. Oke? Nah, mohon teman-teman kalau misalkan ada perubahan-perubahan bisa disesuaikan. Misalkan gini, teman-teman pakai Zoom yang lain atau email yang lain, teman-teman ganti nama Zoom-nya itu atau email yang lain itu. Oh sorry, kalau email nggak bisa ya. Maksudnya nama Zoom-nya itu sesuai yang teman-teman tulis di apa namanya di absensi atau kalau teman-teman pakai nama yang berbeda, saya dikabari ya supaya saya rubah yang di absensi. Seperti itu. Apakah setelah inversi itu pasti predikat subjek ya, Mister? Kecuali yang pronoun. Tidak selalu, Wis. Contohnya tadi yang di negatif tadi ya, contohnya sebentar. Jadi yang cuman ini ya, yang kalau yang ada pengecualian pronoun tadi itu hanya nomor satu 2. Jadi there sama keterangan waktu saja. Nah, contoh yang dia pakai pronoun tapi tetap diinversi. Ini contohnya ini, teman-teman yang di negatif tadi saya masukkan yang seldom tadi. Nah ini teman-teman, seldom do I. Nah itu kan I itu juga pronoun ya. Jadi walaupun ada pakai pronoun, tapi kalau pakainya negative adverb itu tetap diinversi, Miss. Kalau misalnya memang letaknya di awal kalimat ya, atau menjadi penanda inversi dia. Jadi walaupun pakai pronoun itu tetap diinversi. Tapi kalau there, pokoknya nomor satu sama dua aja. Jadi there sama keterangan tempat saja. Ketika subjeknya itu Ayu Dewi Syed atau kata ganti, tidak perlu diinversi walaupun ada there atau keterangan tempat yang dipindah ke sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya. Oke, Mister. Sama-sama, Miss Dian. Mister, kalau untuk latihan soal yang komplit di YouTube dan keluar nilainya, apakah ada pembahasannya? Nah, ini kemarin ada satu yang bertanya ke saya. Jadi gini, teman-teman, itu nanti akan saya bahas di akhir. Jadi setelah materi kita kasih, nanti teman-teman akan saya berikan pembahasannya, gitu ya. Karena kalau misalnya sekarang saya berikan penjelasannya ya, padahal ada bab yang belum kita bahas, nanti teman-teman akan kesulitan mencernanya karena belum mendapatkan bab itu, belum mendapatkan pembahasan itu. Jadi untuk pembahasan komplit yang latihan lengkap itu ya, pretestnya itu nanti akan kita buat di akhir, teman-teman. Seperti itu. Untuk sekarang saya harap teman-teman fokus dulu yang per bab dulu, yang pembekalan dasar dulu. Karena ini apa ya, teman-teman, fondasi lah, bisa dibilang seperti itu. Oh, yang saya share per bagian itu bukan yang komplit, Miss Naj. Oh, sorry. Oh, ini maksudnya yang komplit ya? Maaf, maaf. Mohon maaf, saya agak agak bingung ini ya. Maksudnya komplit yang mana? Saya kira yang satu paket lengkap. Komplit yang banyak itu ya, teman-teman, yang per bab itu ada 20 kalau nggak salah. Itu saya kirimkan berupa video, Miss. Itu ada di bawah itu ada tulisan
Jadi kan di grup itu saya mengirimkan rekaman kelas sama ada video-video lain lah teman-teman. Pembahasan latihan penunjang. Nah itu yang saya maksud untuk eh, jawaban-jawaban soalnya. Betul sekali. Terima kasih Miss Najwa atas bantuannya ya. Jadi betul. Jadi saya kirimkan berupa video. Jadi teman-teman juga ketika mengerjakan itu ada pembahasannya. Jadi kalau pengen ngecek, jadi bukan cuma kunci jawaban, tapi teman-teman juga tahu kenapa itu salah, kenapa itu benar seperti itu. Nah, ini yang mana ini? Saya kira saya yang salah, Miss. Jadi kayaknya benar Miss Najwa. Komplit di sini yang filenya itu ya, yang filenya itu apa namanya? Komplit yang banyak itu ya, teman-teman. Tapi kalau yang exercise complete yang maksudnya adalah paket yang pretest ya, namanya pretest dulu saya nyebutnya, itu nanti di akhir ya, teman-teman. Karena itu acak babnya. Seperti itu. Tapi kalau yang ini yang namanya complete PDF itu saya kirimkan jawabannya di bawah rekaman. Seperti itu, Miss. Kalau ada soal terkait NOR, berarti NOR-nya itu, dan ini keluar ya, teman-teman. NOR itu keluar. Kemarin itu saya tes di bulan lalu kalau nggak salah. Di soal strukturnya ada yang menanyakan NOR ini. Jadi NOR setelahnya ada titik-titik. Di pilihan A, B, C, D ada inversi ini. Nah, itu jadi teman-teman cari yang bentuk inversi. Gitu ya. Kalau ada soal terkait NOR, berarti NOR-nya itu selalu ada di tengah ya, Mister. Betul sekali, NOR nggak mungkin di awal kalimat atau di akhir kalimat, teman-teman. Pasti di tengah-tengah kalimat. Nah, cuman karena NOR ini keluarganya fanboys ya, yang mana fanboys itu bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat atau bagian kalimat yang setara saja. Nah, ketika NOR ini menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat setelahnya NOR-nya itu kita inversi. Seperti itu, Mister. Tapi kalau tempatnya apakah selalu di tengah kalimat? Jawabannya iya. Gitu ya. Intinya di dalamnya nggak mungkin di depan atau di awal kalimat nggak mungkin. Di akhir kalimat juga tidak mungkin. Oke, sama-sama. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau ketika teman-teman nanti mereview ya video rekamannya dan menemukan kesulitan apapun, kebingungan apapun, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan dulu, jangan ditulis dulu ya teman-teman. Daripada kalau dipaksa ditulis padahal belum paham, ketika teman-teman baca nanti pasti tetap bingung. Tapi teman-teman tanyakan dulu, nanti kalau sudah paham baru ditulis, saya yakin itu nanti akan, kalau lupa itu teman-teman buka aja itu nanti akan ingat dengan sendirinya. Seperti itu. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.